Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan bagi yang sedang sakit, Bapak doakan semoga kalian lekas sembuh. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran daring secara virtual yang mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kalian dalam belajar. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan membahas materi menyajikan data dengan diagram garis mata pelajaran matematika. Untuk materi sebelumnya, kalian mungkin sudah mempelajari tentang diagram batang ya. Ini merupakan, pada pertemuan kali ini, menyajikan data dengan diagram garis merupakan materi yang terakhir kalian pelajari sebelum kalian mengikuti ujian kenaikan kelas yang insya Allah akan dilaksanakan kurang lebih 2 minggu ke depan. Maka dari itu, Bapak mengingatkan kepada kalian untuk membaca-baca kembali, berlatih kembali materi yang sudah kalian pelajari agar pada pelaksanaannya tidak berat kepada kaliannya. Oke, kita masuk langsung ke materinya. Di sini ada soal cerita dengan karakter yaitu Benny. Di sekolah, Benny dan teman-temannya akan melakukan penimbangan berat badan. Penimbangan berat badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Lani memiliki catatan berat badan selama 5 tahun. Benny ya, di sini ya, Benny memiliki catatan berat badan selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Nah, di sini dalam bentuk tabelnya, umur dalam rentang tahun, berat badan dalam ukuran kilogram, dan ini pasangan. Maksudnya pasangan itu kita gunakan ketika kita akan membuat diagram garisnya nih. Jadi ini sangat berfungsi dan membantu kita dalam membuat diagram garis. Baik, Bapak akan masuk ke papan tulis agar langsung kita pahami dan kita bahas langsung. Baik, kita akan masuk ke langkah-langkah membuat diagram garisnya. Pertama, kalian harus membuat garis horizontal. Nah, garis horizontal itu seperti apa? Nah, garis horizontal itu yang mendatar seperti ini ya. Nah, Bapak gariskan di sini. Nah, ini namanya garis horizontal. Nah, ini garis horizontal. Garis horizontal ini diberikan keterangan. Keterangannya itu kita ambil dari ini nih. Tabel pertama, umur atau tahun. Nah, di sini sudah dituliskan contohnya umur dalam rentang tahun. Lalu yang kedua, kita membuat garis vertikal atau tegaknya. Nah, tegak ya, sebagaimana tegak kayak gini, tegak. Ini disebut dengan garis vertikal. Nah, garis vertikal. Yang ketiga, buatlah titik-titik pasangan antar umur dan berat badan. Nah, di sini sudah dibuat pasangannya. Tahunnya pada umur 7 tahun Benny, berat badannya adalah 25. Jadi kita pasangkan 7,25. Maksudnya kita akan pasangkan di sini. Tapi sebelum dipasangkan terlebih dahulu, kita harus berikan keterangan dari yang ada pada tabel di sini. Datanya kita pindahkan dalam bentuk diagram garis. Di sini ada angka 7, 8, 9, 10, dan 11. Ada 5 keterangan umur. Kita tuliskan semua karena di sini berurutan. Kita tuliskan sesuai keterangan datanya. 7, 8, 9, 10, 11. Sudah tersusun semua. Kita masuk ke berat badannya. Data berat badan di sini 25, 28, loncat 3 ya. Lalu ke 32,
lalu ke 33, ke 35. Tidak mungkin ketika datanya di sini 5 juga kita tuliskan di sini 5. 35 misalkan contoh ya. Di sini 35. Lalu di sininya ada 28, 32, 33 dan 35. Hanya 5 data di sini. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa ya, karena menyalahi aturan. Harus berurutan. Jangan lupa berikan juga keterangan di sini. Keterangan dari umur kita sudah tempatkan di sini. Lalu berat badan juga berikan keterangan pada garis vertikalnya. Seperti ini. Bapak ulang lagi ya. Buat garis horizontal, buat garis vertikal. Setelah itu berikan keterangan umur tahun berdasarkan tabel di sini. Berat badan kita pindahkan juga di garis vertikalnya, baru kita pindahkan angka-angka data ini ke garis yang paling bawah di sini, berurutan. Dan kita pindahkan juga data yang ada di berat badan pada garis atau sumbu vertikal. Nah, di sini ya. Nah, kita berikan keterangan di sini. Dimulai dari angka data terendah 25 sampai 35. Nah, jadi tertinggi 35, 25 terendahnya. Harus berurutan. Baik, kita coba ya. Kita coba di sini kita buat supaya langsung dikerjakan ya. Kita buat sumbunya, sumbu vertikal. Sumbu horizontal. Oke. Setelah itu kita berikan keterangan umur tahun di sini. Kerjakan langsung. Lalu berat badan. Oke, sudah semua. Baru kita masukkan angka-angka data yang ada di tabel ini, tabel soalnya ya. Tabel soalnya di sini ada 7, 8, 9, 10, 11. Kita tuliskan di sini 7, Oke, kita sudah tuliskan angkanya di sini. Maaf ya, agak kurang rapi karena Bapak mengerjakannya di komputer, jadi agak susah menulisnya. Setelah itu kita pindahkan juga data yang ada di sini ya. Nah, data berat badan ini kita pindahkan dalam bentuk diagram garis ya, pada sumbu vertikal. Apa boleh nggak kalau diloncat-loncat dari 25 kita tulis sesudahnya menjadi 27? Boleh, tapi alangkah lebih baiknya ketika ada keterangannya ketika kita menulis. Contohnya seperti ini ya. Bapak akan berikan 2 contoh. Baik, nah di sini Bapak sudah tuliskan ini 3 ya. Agak kurang jelas karena susah nulisnya di sini. Baik, nah di sini Bapak berikan 2 contoh untuk menulisan data pada sumbu vertikal. Nah, ada yang berurutan 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 sampai 35. Ini berurutan angkanya, dan ada juga yang di sini angkanya Bapak loncat satu-satu. Boleh diloncat dua-dua juga, asal angka yang diloncat setiap barisnya itu harus sama. Di sini dilewat 1, di sini juga harus dilewat 1, ke atasnya juga harus dilewat 1. Kalau mau dilewat 1
tapi diberikan space di sini ya, dikasih jarak. Kalau mau dilewat harus dikasih jarak. Kita nggak apa-apa nggak nulis angka 26 di sini, tapi harus kita kosongkan. Boleh kayak gini, kalian tinggal pilih aja mau penulisannya seperti ini, contoh yang pertama, atau mau seperti ini, contoh yang kedua, sama-sama aja. Nah, Bapak akan kerjakan yang contoh yang kedua ini ya. Nanti contoh yang ke satu akan ada jawaban contohnya, ada jawabannya juga. Nah, kita kerjakan ya. Yang pertama, bentar Bapak hapus dulu. Nah, di sini umurnya 7, berat badannya 25. 25 itu ada di sini titiknya. 7 di sini. Berarti harus kita buat titik di sini. Nah, titik ini akan menyambungkan ke titik berikutnya. Nah, sebelumnya kalian harus bikin titik-titik dulu nih setiap garisnya supaya tergambar. 25 itu kalian harus bikin titik-titik terus sampai sini. Sama semuanya juga. Harusnya agak rempet-rempet ya, karena Bapak agak sulit di sini ngerjainnya di laptop, jadi menulisnya juga agak sulit. Baik, kita masuk ke pengerjaan soalnya. Nah, di sini yang pertama umur 7 tahun, berat badannya 25. Kita buat titik di sini, titik pertemuan ya antara 7 tahun. Nah, kita buat titik dengan 25. Oke, kita buat titik di sini. Sudah ya, agak besar supaya terlihat. Soal yang kedua, pada umur 8 tahun bertemu dengan berat badannya 28. Karena di sini kita tidak mempunyai angka 28, maka setelah 27 adalah 28 kurang dari 29, berarti titiknya ada di sini. Dan membuat titiknya itu jangan asal-asalan. Kita harus sesuai dengan ini. Umurnya, umur 8 tahun, berat badannya 28, berarti titiknya ada di sini. Kita buat titik-titiknya juga ke bawah. Nah, seperti ini. Soal yang ketiga, umur 9 tahun. Umur 9 tahun ini berat badannya bertemu dengan 32 kg. Nah, 9 tahun ada di sini. Garis horizontalnya 32, karena di sini tidak ada angka 32, maka sesudah 31 adalah 32, maka kita ambil garis yang ada di sini bertepatan dan harus lurus dengan angka 9 atau umur 9 tahun ini, maka titiknya ada di sini. Kita buat garis juga ke bawah. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Umur 10 tahun. Nah, umur 10 tahun nih. Ini umur 10 tahun dan berat badannya 33. Karena di sini ada angka 33, kebetulan kita harus sesuai, berarti titiknya 33, garisnya ada di sini. 10 tahun ada di sini. Berarti harus di sini kita buat titiknya. Oke, kita buat titik di situ. Selesai, kita tarik garisnya ke bawah. Soal berikutnya, umur 11. Nah, ini yang terakhir ya, umur 11 tahun, berat badannya 35. Paling puncak, ini yang tertinggi, 35, garisnya di sini. 11 tahun di sini, berarti kita buat titiknya ada di sini. Nah, begitu ya. Jadi jangan asal-asalan membuat titiknya ya, titik pertemuan antara umur dan berat badannya itu jangan asal-asalan. Nah, selesai kita membuatnya, garisnya. Tahap terakhir adalah kita harus membuat garis ya, garis yang menghubungkan antara umur 7 sampai dengan 11 tahun. Untuk apa? Untuk
mengetahui apakah ada peningkatan berat badan atau ada penurunan berat badan dari setiap tahunnya. Nah, kita harus membuat garisnya di sini. Garisnya seperti apa? Kita lihat dari umur 7 tahun ke 8 tahun. Ini harusnya pakai penggaris ya, karena Bapak di laptop mungkin akan agak sedikit berantakan. Kita garis ke atas seperti ini, lalu kita buat lagi ke atas lagi. Nah, agak bengkok nih, harusnya pakai penggaris. Lalu kita garis lagi dari 9 tahun ke 10 tahun. Oke, dan yang terakhir 10 tahun ke 11 tahun. Ya, sudah selesai. Nah, ini adalah bentuk dari diagram garis ya. Ini diagram garis. Bapak menggunakan rentan berat badan dari 25 dilewat 1, ini 26 Bapak nggak tulis tapi tetap ada di sini. Lalu 27, 28 Bapak nggak tulis di sini tapi tetap ada di sini. 28, 29, 30, 31, 32 Bapak nggak tulis tapi tetap ada. 33, 34, 35. Ini sama-sama juga. Nah, ini contoh yang Bapak kerjakan. Ini pola, ini contoh yang satu ya. Ini contoh yang satu, ini contoh yang kedua, dua-duanya sama saja. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Nah, ini gambaran di laptopnya seperti ini, jadi agak kurang rapi. Nah, rapihnya seperti ini. Oke. Nah, di sini contohnya yang berurutan dari angka 25, 26, jadi nggak ada yang dilewat. Kalau Bapak ini dilewat, tapi tetap ada ya, angkanya tidak benar-benar dihilangkan, cuma dilewat saja. Tapi harus dengan catatan diberi space ya, diberi lahan kosong di sini nih. Jangan dirempet, nanti nggak bisa ditulis. Selesai sudah. Nah, di sini ada contoh soal pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi. Nah, kita harus analisis di sini. Pada umur berapa tahun? 7, 8, 9, 10, 11 mengalami kenaikan paling tinggi. Coba kalau kalian menjawab 11 tahun, jawabannya salah. Kenapa salah? Karena yang ditanya pada umur keberapa yang kenaikannya paling tinggi. Berarti kita harus melihat apa? Jangan melihat yang paling tinggi, tapi melihat, nah ini, melihat kenaikan ini garisnya yang menjadi jawabannya. Ulangi lagi ya, Bapak sekali lagi nih ya. Pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi? Oke, kita hitung kenaikan per tahunnya. Dari 7 tahun ke 8 tahun naiknya berapa kilogram nih? 25 ke 28 naiknya 3 kilogram. Kita catat ya supaya nggak lupa. Nah, ini naiknya 3 kilogram nih. Nah, dari 8 tahun ke 9 tahun naiknya berapa kilogram? Naiknya 4 kilogram ya. Nah, dari 9 ke 10 tahun naiknya berapa? Naik 1 aja, naik 1 kilogram. Dari 10 ke 11 tahun naiknya 2 kilogram. Jadi pada umur berapa nih tinggi badan mengalami, oh ini soalnya salah ya, bukan tinggi badan, berat badan. Pada umur berapa tahun berat badan mengalami kenaikan paling tinggi nih berat badannya? Berarti jawabannya adalah pada umur 8 tahun ya, pada umur 8 tahun. Pada umur 8 tahun ke 9 tahun. Jadi ini jawabannya yang betul ini. Oke, cukup sekian. Mungkin agak materinya, ini materi yang terakhir. Mudah-mudahan dapat dipahami sama kalian, oleh kalian semua. Mungkin
Bagi yang pertama menyimak mungkin masih ada yang kebingungan, silahkan kalian tonton ulang terus, dan jika ada yang masih bingung tanyakan di grup saja. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan soalnya cuma ada satu. Selamat berlatih, tetap sehat, tetap semangat, bojong koneng bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.